Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Lintas Kaltara edisi Jumat 29 November 2024. Bersama saya Nadia Valerie, inilah Lintas Kaltara selengkapnya. Pemirsa, Kohati Cabang Tarakan gelar kegiatan Focus Group Discussion yang membahas tema tentang strategis dalam meningkatkan ketahanan sumber daya energi di Kota Tarakan. Dua pembicara yang dihadirkan ialah manajer PLN ULP Tarakan dan Komrel Pertamina Tarakan Field. Daya matahari, sumber panas matahari itu yang kami maksimalkan. Sejumlah organisasi mahasiswa menghadiri kegiatan FGD yang dilaksanakan oleh Kohati Cabang Tarakan. Kegiatan membahas tema peran strategis dalam meningkatkan ketahanan sumber daya energi di Kota Tarakan. Dua pembicara yang hadir ialah manajer PLN ULP Tarakan dan Komrel Pertamina Tarakan Field. Komrel Pertamina Tarakan Field memberikan paparan mengenai kondisi sumur aktif serta beberapa kegiatan eksplorasi yang mendukung ketahanan energi. Sementara itu, PLN ULP Tarakan memaparkan terkait kondisi pembangkit yang dimiliki saat ini sudah mencukupi kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Jika terjadi gangguan, menurut PLN hal itu diakibatkan kondisi cuaca dan teknis. Saat ini kalau untuk sistem Tarakan tadi sempat disampaikan ya, untuk daya mampu kami di sekitar 77 mega, beban puncaknya di 56 mega, jadi masih ada cadangan sekitar 20 mega. Berarti kalau ada pemadaman itu bukan persoalan pasokan Bu ya? Maksudnya kendala-kendala teknis Bu ya? Ya, karena kan kalau padam listrik itu kan ada dua. Yang pertama yang terencana dan tidak terencana ya. Yang terencana seperti kegiatan pemeliharaan jaringan karena aset kami juga perlu dipelihara. Kemudian kalau yang tidak terencana ya karena gangguan sifatnya temporer, kadang karena aktivitas hewan, aktivitas manusia, alam, bisa juga atau kemarin kejadiannya yang force major terkait itu longsor maupun gangguan komponen juga bisa. Melalui kegiatan ini diharapkan generasi muda dapat memahami peran penting dalam memanfaatkan penggunaan energi di masa depan. Selain itu, generasi muda juga memegang peran untuk melanjutkan peran peningkatan ketahanan energi untuk memajukan bangsa dan negara. Membahas bagaimana sih potensi sumber daya energi yang ada di Kota Tarakan dan seperti apa sih kaum pemuda generasi selanjutnya nanti akan memanfaatkan sumber daya energi dan seperti apa sih ketahanan sumber daya energi di Kota Tarakan sendiri. Seluruh peserta itu tetap komitmen untuk mengawal nih bagaimana sih sumber daya energi yang ada di Kota Tarakan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pihak, diantaranya Ketua Komisi 2 DPRD Tarakan dan perwakilan pemerintah kota. Arif Rusman, Tarakan TV. Pemirsa, pada beberapa hari kemarin, Pemkot melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan TNI Polri melakukan razia terhadap jukir liar. Alhasil petugas berhasil menertibkan 15 jukir liar yang beroperasi di beberapa lokasi di Tarakan. Penyidik PPNS Satpol PP Kota Tarakan, Alfius Rubeteng, menjelaskan bahwa penertiban jukir liar dilakukan berdasarkan peraturan daerah tentang perparkiran. Jukir liar yang diamankan merupakan orang-orang baru yang belum pernah tertangkap dalam penertiban sebelumnya. Pada pelaksanaan razia jukir liar kemarin, pihaknya dibagi menjadi 4 tim, di mana dirinya bertugas di wilayah tengah dan berhasil mengamankan sekitar 4 orang jukir liar. Sedangkan untuk wilayah barat dan beberapa bagian tengah lainnya, jumlah jukir liar yang diamankan sebanyak 11 orang.
Sesuai dengan arahan atasan, para jukir liar tersebut nantinya akan diberikan pembinaan agar dapat terdata dan bisa masuk dalam sistem jukir resmi yang dikelola oleh Perumda. Namun, jika mereka masih mengulanginya, maka laporan akan diteruskan ke Polres Tarakan dan aktivitas ini dapat dikenakan pasal pemungutan liar. Masih sifatnya pembinaan. Jadi kita hanya keluarkan pernyataan. Untuk selanjutnya nanti mungkin surat pernyataan itu kita serahkan ke Bawaslu untuk diproses ke Perumda. Tujuan kita kan supaya rekan-rekan jukir ini yang liar ini kedepannya bisa mengurus jadi resmi gitu kan. Nah, jadi kami kemarin sudah sempat sampaikan juga ke inspektorat untuk difasilitasi rekan-rekan yang terjaring ini supaya bisa dimasukkan datanya dalam jukir resmi. Di mana dari hasil razia yang dilakukan di semua titik, Satpol PP bersama dengan unsur TNI Polri mengamankan sekitar 15 jukir liar. Agung Pradana, Tarakan TV. Setelah usai pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Ketua KPU Kota Tarakan Dedi Herdianto melihat angka partisipasi pemilih di Kota Tarakan menurun secara signifikan jika dibandingkan dengan pemilu pada bulan Februari 2024 lalu. Ketua KPU Tarakan Dedi Herdianto menyampaikan bahwa menurut informasi dari pengelolaan data di KPU Tarakan menyimpulkan jika angka partisipasi mengalami penurunan yang signifikan. Menurutnya, hal ini kemungkinan besar disebabkan faktor cuaca yang beberapa pekan ini mengguyur Kota Tarakan. Bahkan pada saat pelaksanaan pilkada kemarin juga diguyur hujan pada pagi harinya. Selain itu, Ketua KPU juga berasumsi jika kurangnya tawaran dari pasangan calon untuk memilih salah satunya. Sehingga hal ini juga menjadi kurangnya partisipasi pemilih pada pilkada kemarin. Walaupun di dalamnya surat suara terdapat 2 pilihan, namun semuanya diserahkan kepada masyarakat untuk menilai hal tersebut. Mungkin ya ini asumsi saya aja ya. Ini kemungkinan karena faktor cuaca misalnya, karena kan kemarin itu kan dengan ditambah juga mungkin tawaran pasangan calon misalnya yang menjadi masyarakat ini untuk memilih ini atau menjadi variabel mereka ini ya kurang gitu. Ada pilihan betul, gitu ya, betul, tunggal ya. Betul, hanya saja yang saya sayangkan kan sebenarnya di dalam surat suara itu bukan hanya satu di situ. Ada 2 pilihan sebenarnya di situ kan. Tapi kayaknya mungkin masyarakat punya pandangan lain lah terkait itu. Bahkan dari pihak KPU juga sudah menyiapkan semua perangkat untuk meningkatkan hak pilihnya mulai dari sosialisasi hingga menyiapkan SDM untuk pelaksanaan pilkada serentak di Kota Tarakan. Agung Pradana, Tarakan TV. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan Ingkong Allah berhasil menjadi peraih suara tertinggi pada pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur pilkada tahun 2024. Suasana haru dan gembira sangat terasa saat pasangan nomor urut 1 Pilgub Kaltara 2024 Zainal Arifin Paliwang dan Ingkong Allah yang didampingi masing-masing pasangan, yakni Rahmawati Zainal dan Korni Serliani, serta seluruh relawan, partai pengusung, partai pendukung, dan puluhan awak media saat merayakan kemenangan dengan potong tumpeng bersama di kantor Sekretariat PKS Jalan Ladang Dalam, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Pak, suap Pak. Acara potong tumpeng yang dilakukan pasangan siap tersebut berupa bentuk syukur atas capaian yang mereka dapatkan dalam pemilihan kepala daerah pilkada serentak tahun 2024 yang masih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin Kaltara 5 tahun ke depan.
Zainal Arifin Paliwang dan Ingkong Allah juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh partai koalisi, tim pemenang, simpatisan, relawan dan masyarakat yang telah memberikan dukungan support selama ini kepada paslon nomor urut 2 hingga mencapai kemenangan yang mutlak. Sampai hari ini ya masih menginginkan kami untuk menjabat sebagai gubernur di Kalimantan Utara berpasangan dengan adinda saya Ingkong Allah. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Kalimantan Utara insya Allah merupakan amanah yang luar biasa, dan saya bersama Pak Ingkong Allah akan melaksanakan amanah itu dengan baik. Insya Allah masyarakat Kalimantan Utara akan jauh lebih maju, masyarakat lebih sejahtera. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ingkong Allah. Ia menegaskan bahwa kedepannya bersama Zainal Arifin Paliwang akan menjalankan program visi misi untuk Kaltara yang lebih baik. Ia juga berharap kepada semua masyarakat agar dapat menjaga kondusivitas dan mengawal perhitungan suara di KPU hingga tuntas. Saya secara pribadi dan keluarga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh simpatisan dan terutama kepada pejuang atau tim relawan maupun bentuk tim apapun dia. Melalui perjuangan kita bersama, melalui doa terutama, kita bisa melihat langsung. Untuk itu sekali lagi ucapan terima kasih, dan kami harap kedepannya juga seluruh masyarakat dan tim terus mengawali dalam kita melaksanakan program atau visi misi kedepannya yang lebih baik lagi. Hendrik Hakun, Tarakan TV. Bisa berdasarkan hasil Real Count Media Survey Center Indonesia, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Tidung Ibrahim Ali Sabri unggul dalam hitungan cepat Pilkada Tanah Tidung 2024 dengan total suara 8.986 atau 51,25. Berdasarkan hasil Real Count Media Survey Center Indonesia (SCI), pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Tidung, Ibrahim Ali dan pasangannya Sabri mampu meraih kemenangan dari rivalnya, Said Akil dan Hendrik pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Tidung, Pilkada tahun 2024. Bersama para tim pemenang, relawan, partai pendukung, serta partai pengusung Ibrahim Ali dan Hendrik melalui konferensi pers, ia sampaikan perolehan suara real count yang dilakukan Media Survey Center Indonesia dengan total suara 8.986 atau 51,25. Di mana kok? Hah? Iya kah? Bahwa real count ini berdasarkan formulir C1 yang didapatkan dari semua saksi bais yang tersebar di 49 TPS yang mencakup 32 desa dan 5 kecamatan sekabupaten Tanah Tidung. Calon Bupati Ibrahim Ali menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tim pemenang, tim relawan, partai pendukung, dan partai pengusung yang telah bekerja sama demi kemenangan bais pada Pilkada Tanah Tidung tahun 2024. Yang sudah disampaikan oleh Direktur Mas Rianto bahwa alhamdulillah hari ini tim bais unggul dan memenangkan pertarungan dengan selisih 2,5%. Dengan data real count, saya perintahkan kepada semua kita untuk terus mengawal, karena ini kita harus tetap menunggu perhitungan secara resmi yang akan dirilis oleh KPU Kabupaten Tanah Tidung. Dan saya tetap menghimbau kepada seluruh tim pemenangan bais, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang dimana pada hari ini kemenangan ini adalah kemenangan seluruh rakyat atau seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung yang kita cintai. Saya mengimbau tetap jaga kondisivitas, tetap menjaga keamanan, tetap menjaga stabilitas kita sampai dengan rilis KPU nanti yang akan ditetapkan secara resmi oleh KPU Kabupaten Tanah Tidung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung yang sudah memberikan kepercayaan kepada Ibrahim Ali dan Sabri untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Tanah Tidung yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sebagai pasangan calon dan seluruh tim, kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dengan masyarakat yang mungkin hari ini kita berbeda pandangan politik, kita berbeda pilihan politik, tapi hari ini mari kita bahu-membahu dan mari kita berjabat tangan untuk membangun Kabupaten Tanah Tidung menjadi yang terdepan di Provinsi Kalimantan Utara yang kita. Dengan hasil tersebut, Ibrahim Ali minta semua tim dan relawannya untuk terus mengawal sampai hasil perhitungan secara resmi yang akan dirilis oleh KPU Tanah Tidung mendatang. Ia juga menyampaikan bahwa kemenangan ini merupakan kemenangan seluruh masyarakat Tanah Tidung. Hendrik Hakun, Tarakan TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan pembenahan kawasan budidaya rumput laut yang terkait dengan integrasi rencana tata ruang wilayah (RT/RW). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada para petani rumput laut mengenai kawasan atau zona budidaya yang aman dan tidak mengganggu jalur pelayaran. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan sosialisasi kepada petani rumput laut terkait rencana tata ruang wilayah atau RT/RW di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Sosialisasi ini dilakukan sebagai bagian dari pembenahan zona budidaya rumput laut yang sering dikeluhkan mengganggu jalur pelayaran. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, Ruki Syayahdin, Jumat 29 November menjelaskan, berdasarkan data, luas sebaran budidaya rumput laut mencapai 15.000 hektar. Angka ini belum termasuk 3,6 ribu hektar yang merupakan luas sebaran rumput laut di luar zona budidaya. Menurut Ruki, diperlukan peraturan daerah atau Perda yang mengatur penataan ruang laut, termasuk pengelolaan zona budidaya rumput laut. Nah, untuk kondisi yang saat ini kami selalu melakukan suatu sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kait di Nunukan ya, yang paling kritis itu Nunukan, karena ada sangat banyak alur pelayaran yang terganggu ya. Jadi kita akan ke depan ya, insya Allah doakan nanti dalam waktu depan cepat ya. Setelah pelaksanaan sosialisasi, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan penanganan berupa penegakan aturan agar dipahami dan dijalankan oleh seluruh petani rumput laut. Jika pelanggaran berhasil ditiadakan, maka pengelolaan rumput laut akan lebih terstruktur tanpa mengganggu pada jalur pelayaran dan sebaliknya, yaitu tanpa gangguan oleh pelayaran. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, di Pulau Karas Kecil, Kecamatan Galang, Kota Batam, terdapat seorang warga bernama Busri yang melestarikan penyu jenis hijau dan sisik. Sejak 2016, Busri telah menyelamatkan dan melepasliarkan 8 ekor tukik dan 250 ekor penyu. Pulau Karas Kecil atau sering juga disebut Pulau Lampu yang terletak di Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau adalah tempat bertelur penyu hijau atau Selonia midas dan penyu bersisik atau Eretmoselis imbricata. Sejak 2016 lalu, pulau tidak berpenghuni yang juga terdapat mercusuar bangunan Belanda pada 1886 itu dijadikan tempat konservasi penyu oleh seorang warga Pulau Karas bernama Busri.
Busri mulai tertarik melestarikan penyu saat dirinya mengikuti sebuah kegiatan sosialisasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri pada 2015. Penyu hijau dan penyu sisik yang rutin bertelur di Pulau Lampu setiap bulan Mei hingga Agustus itu masuk dalam daftar satwa terancam punah Organisasi Internasional Konservasi Alam (IUCN). Bahkan penyu bersisik berada dalam kategori nyaris punah. Ditemui saat melepas liarkan penyu yang masuk ke dalam perangkap ikan nelayan di Pulau Karas, Kamis 28 November, Busri mengatakan, selama 9 tahun telah melepas liarkan 8.000 ekor tukik dan 250 ekor penyu. Daripada pemindahan itu kita ngelakkan daripada ada sebagian pulau tersebut diorang masih membunuh hewan ini, masih diorang untuk makan apa kan. Jadi daripada dia kena bunuh, baik kita selamatkan secara ini. Jadi setelah itu kita lepaskan kembali di pulau tersebut ini, Pulau Anak Karas ini. Jadi dia tidak punah kan. Kalau pas waktu orang itu masuk kelong, orang ini mau beli. Diorang kalau nggak harga mahal, diorang mau aja jual. Tapi karena kita dah buat penyelamatan seperti ini, diorang tak berani lagi beli. Meskipun saat ini upaya pelestarian penyu di Pulau Lampu minim dukungan pemerintah, hal tersebut tetap dilakukan Busri dengan segala kemampuannya. Dalam 1 bulan, dia membutuhkan biaya pembelian 35 liter Pertalite untuk pulang dan pergi dari tempat tinggalnya di Pulau Karas Besar ke Pulau Lampu untuk melestarikan penyu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Lintas Kaltara edisi hari ini. Saya Nadia Valeri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai.